Artinya ini hanya kopas yang saya lihat. Dan Anda tadi sudah mengakui, bahkan Anda lupa. Padahal saya tahu persis ini Anda persis sekali pernyataan Anda ketika kasus Habib Bahar bin Smith berapa bulan yang lalu. Jadi ini yang mulia, ini yang saya tanyakan, apakah Anda memang terbiasa mengcopy setiap ketika ada ujaran kebencian, berita bohong terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 14 dan Pasal 15? Silakan jawab. Atau khusus mengenai kebohongan tadi ya, kebohongan. Banyak ciri-ciri ya, mengandung ciri-ciri kebohongan. Baik, karena kalian saudara ini ahli bahasa loh ya, supaya dibedakan ya. Setiap pernyataan yang terkesan memvonis dalam BAP itu bukan porsi saya. Ini kalimat di dalam BAP itu. Mohon dicatat yang mulia, tidak konsisten dalam pernyataannya. Pasti akan dicatat. Artinya apa yang kami sampaikan tadi yang mulia dari BAP, karena saya terus terang aja dari tahun 2017 ketemu beliau dan hampir semua bahasa yang dia saksi ahli sampaikan hampir semuanya sama. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, kita sudah 7 tahun ketemu. Siap. Ya, perkara Bunyani, Ya. di Rangkas Bitung, Habib Bahar, Habib Rizik, Munarman. Ya, oke. Jadi mengenai apa yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan kebohongan, itu yang Anda bilang 2 tahun yang lalu, saya rasa itu dari perkara kopi daripada kasusnya Habib Bahar bin Smith di perkara di Bandung. Karena statement Anda tidak berubah sama sekali dari kata-katanya. Terus kedua, berkaitan dengan pasal 14 yang Anda katakan juga persis kata-katanya sama. Apa yang disampaikan Anda di persidangan di Bandung dengan di sini sama saja. Artinya ini hanya kopas yang saya lihat. Dan Anda tadi sudah mengakui, bahkan Anda lupa. Padahal saya tahu persis ini Anda persis sekali pernyataan Anda ketika kasus Habib Bahar bin Smith berapa bulan yang lalu. Jadi ini yang mulia, ini yang saya tanyakan, apakah Anda memang terbiasa mengcopy setiap ketika ada ujaran kebencian, berita bohong terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 14 dan Pasal 15? Silakan jawab. Baik, Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teori, saya itu punya bank data yang. Maksudnya yang dimaksud penasihat hukum tadi, apakah Honda kan beberapa kasus sudah saudara bersaksi sebagai ahli, dan menurut penasihat hukum semuanya sama. Apakah memang seperti itu, saudara setiap kali ditanya terhadap kasus yang sama, pendapat Anda seperti itu, gitu. Sehingga sama persis, kata ini versi PH katanya persis sama dengan kasus yang 2 tahun sebelumnya. Pendapat saudara terhadap sebagai ahli kan berpendapat, apakah seperti itu, gitu loh, yang ditanya penasihat hukum tadi selalu sama pendapat dari dulu dengan itu, selalu sama pendapatnya itu, atau berbeda? Untuk masalah definisi pasti sama ya. Untuk definisi. Terus yang ditanyakan penasihat hukum tadi, apakah selalu sama setiap kasus? Katanya persis sama pendapat Anda di dalam setiap kasus pasal 14A itu selalu sama. Apakah selalu saudara memberikan keterangan yang hampir sama terus setiap kali ditanya mengenai kalau pasal yang dituduhkan itu? Kalau ditanya unsur pasal ya pasti tidak bisa berbeda ya. Tidak bisa berbeda. Ya. Tapi kan ini kan kalimat yang dianukan ini kan berbeda sekarang. Kalimat yang dianalisis, kalimat kan saudara ahli bahasa, kalimat yang dianalisis kan jelas berbeda-beda. Ketika objek analisisnya berbeda ya pasti akan berbeda pula ya. Coba diteruskan. Jadi yang ditanyakan apa ini? Jadi kalau menurut saksi tadi, kalau jadi gini yang mulia, kalau menurut saksi ahli itu berupa definisi, tapi dari statement apa yang disampaikan
oleh teman-teman kami tersebut. Ini kata-katanya satu contoh. Kata-kata berbohong tadi, dia menggunakan pakai ciri-ciri, ya, dirubah. Tapi di pasal-pasal lain ada kata-kata berbohong, dia tidak merubah dengan ciri-ciri lagi, dia tetap konsisten. Ini yang saya bingung. Tadi pertanyaan dari rekan kami, Anda sudah mendeskripsikan bahwa itu menggunakan ciri-ciri kebohongan. Ini maksudnya yang seperti apa? Konsisten dong gitu maksudnya setiap melakukan apa yang Anda sampaikan ini. Ya, saya menunjukkan yang ada ciri-ciri kebohongan dalam kalimat itu ya seperti yang awal saya, ada bentuk deskripsi, ada bentuk kalimat konstatif yang mulia. Dan belum ditemukan sumber rujukan mana bandingan kalimat yang benarnya. Lalu contohnya tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Poin dalam BAP nomor 4A itu kan sudah jelas-jelas, ya. Ada berita golongan. Terus pernyataan Anda ini ada dibilang berbuat kebohongan. Guru telah berbohong, artinya kan harus Anda juga ciri-ciri juga harus disampaikan. Tapi Anda di sini langsung berbohong. Sebenarnya kata-katanya itu yang bagaimana yang digunakan? Berbohong, ciri-ciri berbohong atau hanya berbohong saja? Ciri-ciri ya. Nah, ini harus diralat dengan poin 4. Tadi sudah. Gitu. Bukan, yang nomor 4 tadi belum dibuat, ciri-cirinya belum dirubah. Ada yang nomor 7. Yang nomor 4 belum dirubah. Jadi ini yang kami lihat, yang mulia, ahli ini tidak konsisten. Ya. Padahal harusnya kalau dia berbicara di nomor 7 menggunakan ciri-ciri berbohong, dia di 4 juga harus ciri-ciri. Itu namanya karena pertanyaannya sesuai dengan itu aja yang mulia. Intinya itu aja lah. Intinya emang ada kata-kata bohong, kebohongan tadi saudara udah ralat. Itu ciri-ciri kebohongan, bukan bohong ya. Berarti di kalimat yang lain, di berita acara yang lain, di pertanyaan yang lain, berarti saudara apakah rubah juga atau tetap pada keterangan di BAP? Atau khusus mengenai kebohongan tadi ya, kebohongan. Banyak ciri-ciri ya, mengandung ciri-ciri kebohongan. Baik. Karena kalian saudara ini ahli bahasa loh ya, supaya dibedakan ya. Setiap pernyataan yang terkesan memvonis dalam BAP itu bukan porsi saya. Ini kalimat di dalam BAP. Mohon dicatat yang mulia, Ya, tidak konsisten dalam pernyataannya. Pasti akan dicatat. artinya apa yang kami sampaikan tadi yang mulia dari BAP, karena saya terus terang aja dari tahun 2017 ketemu beliau dan hampir semua bahasa yang dia saksi ahli sampaikan hampir semuanya sama, karena pasal yang dikaitkan dengan kasus yang berkaitan dengan keahlian ahli ini adalah berkaitan Undang-Undang ITE pasal 1 Undang-Undang nomor 1 nomor pasal 14-15 ya terkait definisi dan yang lain-lain. Sama sudah dijelaskan tadi ya. Ini yang mulia. Terima kasih. Cukup. Oke, gini jadi tolong dipahami saksi ahli ya. Jadi pendapat Anda yang kita pakai adalah yang di persidangan. Jadi supaya Anda dituntut konsisten terhadap apakah apa yang saudara sampaikan di dalam berita acara penyidik apakah tetap ataukah